Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan pembelajaran kimia. Mudah-mudahan kalian yang berada di rumah yang sedang melaksanakan PDR ya, atau belajar dari rumah secara online, secara daring ya, tapi kita tetap semangat. Jadi untuk kali ini ya, kita akan latihan atau membahas soal-soal latihan itu khususnya tentang sistem periodik unsur. Jadi sebelum ulangan harian, kalian ada baiknya mempelajari soal-soal latihan ulangan ini ya. Baiklah, soal yang pertama ini. Pengelompokan unsur berdasarkan logam dan non logam itu diungkapkan oleh siapa ya. Nah, ini tentu memang soalnya hafalan, tapi kalian harus mengetahui ya. Ini tentu yang dibagi saat itu 33 unsur ya. Itu jawabannya tentunya Antoine Lavoisier ya. Oke. Ini nanti sambil mengingatkan, sambil belajar lagi itu siapa, Brenner, Mendeleev, Moseley dan lain sebagainya ya. Kemudian soal yang nomor 2 ya. Unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya. Setiap kelompok terdiri atas 3 unsur. Nah, ini dikenal dengan triade ya. Jadi satu kelompok ada 3 unsur. Nah, tokoh yang mengusulkan pembagian unsur di atas itu siapa ya. Nah, tentunya kalian sudah mempelajari dan menghafal. Dia adalah Brenner ya. Yang ketiga, sifat unsur merupakan fungsi periodik dari massa atom relatifnya ya. Sifat tertentu akan berulang secara periodik apabila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, pernyataan ini diungkapkan oleh siapa ya? Nah, tentunya ini pernyataan yang diungkapkan oleh Mendeleev ya, yang terkenal dengan bentuknya sistem oktat ya. Seperti itu. Nah, kemudian soal yang nomor 3 ya. Nomor 4 ya. Nah, ini ada gambar tabel di bawah ini ya. Jadi tabel di bawah ini diungkapkan oleh siapa ini? Nah, tentu kalian harus mengenal ya. Makanya untuk pembelajaran video tentang sistem periodik unsur, kalau tidak salah itu bagian 1 dan 2 ya, part 1 dan part 2 itu harus mengenali juga. Nah, ini tentu seperti gambar ini siapa ini ya. Nah, maka kalian lihat lagi ya supaya tidak lupa. Nah, tentunya ini jawabannya tabel berikut ini ada do, re, mi, fa, sol, la, si. Ingat sistem oktav ya, itu diungkapkan oleh siapa? Sistem oktav oleh Newland ya. Nah, maka jawabannya di sini siapa? Ya, sistem Newland atau sistem oktav itu tentunya yang nomor 4 ini jawabannya C ya, yang ini ya. Nah, ini adalah foto dari John Newland. Soal yang kelima ya, soal yang kelima ini. Unsur-unsur ditempatkan berdasarkan kemiripan sifat pada satu lajur vertikal. Ingat, ada lajur vertikal yang selanjutnya disebut golongan, dan unsur-unsur juga disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan ditempatkan dalam satu jalur yang disebut periode ya. Jadi ada jalur vertikal disebut golongan, ada jalur horizontal gitu ya, disebut dengan periode. Nah, pernyataan di atas ini dimukakan oleh siapa ya? Nah, tentunya kita ingat ini ya, Mendeleev ya. Ini jawabannya sudah ada nih ya. Jadi kalian tinggal menghafal. Nah, oke. Jadi kalau yang berkaitan dengan pembagian golongan itu pertama kali ya, sebelum nanti ada sistem periodik unsur modern gitu ya. Nah, itu sebelumnya ada Mendeleev yang membagi adanya golongan, adanya periode. Nah, soal nomor 6. Nah, ini ada satu kelemahan nih. Masih terdapat unsur-unsur yang massanya lebih besar, letaknya di depan unsur yang massanya lebih kecil. Nah, ini ya. Nah, pernyataan ini merupakan satu kelemahan dari pengelompokan unsur menurut siapa ya? Nah, jadi yang memberani jawabnya adalah yang Moseley ya. Nah, ini.
Jadi ada satu kelemahan ya, bahwa unsur yang masanya lebih besar letaknya di depan unsur yang masanya lebih kecil ya. Nah, ini pernyataan yang dinyatakan oleh Moseley ya, walaupun dia pencetus dari sistem periodik unsur yang modern sebetulnya ya, seperti itu ya. Jadi yang nomor 6 jawabannya B. Berikutnya yang nomor 7 ya, pernyataan yang tepat untuk pengelompokan unsur-unsur berdasarkan sistem periodik bentuk panjang. Nah, inilah yang disebut dengan tadi sistem periodik modern ya. Nah, ini seperti ini. Nah, yang mana nih? Yang nomor 7 kira-kira ya, jawabannya ya. Terdapat 6 perioda, 7 perioda ya. Nah, itu yang paling tepat adalah yang D ya. Terdapat 7 perioda, kemudian ada golongan A dan golongan B, juga ada golongan lantanida dan actinida ini ya. Yang nomor 8 ya, unsur-unsur pada golongan 1A. Unsur-unsur pada golongan 1A ya, disebut juga dengan unsur-unsur apa? Nah, ini ya, ini perlu juga diketahui sebagai pengetahuan umum bahwa untuk unsur golongan 1A ya, kalian mungkin masih ingat ya, lihat nanti kalau lebih cemas frustasi, itu unsur-unsurnya ya, ada lithium, natrium ya, kalium, ada rubidium, ada cesium, dan juga ada francium. Lihat nanti kalau lebih cemas frustasi. Itu juga termasuk golongan disebut unsur-unsur golongan alkali ya. Jadi jawabnya yang C ini ya. Kemudian kalau alkali tanah itu yang golongan 2A ya, yang belum meninggal Kaisar Sri Baginda Raja. Ada berilium ya, ada magnesium dan seterusnya. Nah, itu. Sedangkan kalau lantanida actinida, nah itu adalah unsur-unsur golongan B yang ini ya. Nomor 9. Nah, ini ada pernyataan nih. Hei Nenek Arman kurang sehat. Nah, kalian masih ingat ya? Ada helium, ada neon, ada argon, ada krypton, ada xenon, ada radon. Jadi hei Nenek Arman kurang sehat. Pernyataan tersebut ditujukan untuk unsur-unsur golongan tentunya yang golongan 8A yang ini ya. Kalau tadi 1A kan, lihat nanti kalau lebih cemas frustasi ya. Golongan 2A misalnya belum meninggal Kaisar Sri Baginda Raja dan seterusnya. Nah, golongan 8A, hei Nenek Arman kurang sehat. Oke.